Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini aku bakal ngelanjutin video sebelumnya. Kalau sebelumnya tentang kriteria investasi, sekarang aku mau eh, menjelaskan tentang penyusunan laporan laba rugi. Nah, jadi kalau laporan laba rugi itu kita menghitungnya yaitu per tahun. Nah, pertama itu ada penerimaan. Kita tulis penerimaan. Untuk penerimaan di sini kan ada penjualan produk dan produk sampingan. Berarti kan ada lidah buaya sama, misal kita tulis lidah buaya dengan anakan lidah buaya. Di sini aku masukin aja dari ini. Nah, setelah itu kita hitung total penerimaan. Nah, selanjutnya total penerimaan. Kalau di laporan laba rugi, ini tuh menggunakannya penerimaan sama biaya. Kalau di cash flow kan tadi ada inflow, outflow. Jadi sekarang setelah penerimaan kita buat untuk biaya. Nah, biaya sendiri itu kan ada 3. Ada biaya variabel, tetap, sama investasi. Nah, di sini kita makanya yang biaya variabel sama tetap aja. Sedangkan yang investasi itu nanti kita masukinnya itu penyusutan per tahunnya. Oke, pertama kita buat untuk biaya variabel. Nah, sekarang aku udah masukin untuk biaya variabelnya itu sama aja kayak yang di cash flow ya. Tinggal ambil aja dari cash flow biaya variabel, aku kopas, aku masukin sini. Setelah itu kita bisa menghitung laba kotor. Laba kotor atau margin kontribusi. Jadi untuk laba kotor itu rumusnya adalah total penerimaan dikurangin total biaya variabel. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita masukkan untuk biaya tetap. Nah, biaya tetap di sini itu ada sewa lahan, terus ditambah juga dengan penyusutan. Karena kalau di laba rugi itu kita nggak masukin biaya investasi, tapi kita masukkannya itu ke dalam penyusutan. Nah, penyusutannya itu sebelumnya kita udah menghitungnya dalam membuat tabel dan menggunakan metode garis lurus. Berarti biaya tetap itu
terdiri dari sewa lahan dan penyusutan. Penyusutannya itu kita jumlahkan. Ini merupakan hasil perhitungan saat kita akan menyusun cash flow di video sebelumnya. Nah, jadi penyusutan per tahunnya itu sebesar 7.065.833. Nah, kita udah masukin kayak gini, terus kita hitung total biaya tetap. Oke, kita totalkan. Sini aku beri warna ya. Aduh. Nah, sekarang kita bisa menghitung laba bersih sebelum pajak, laba bersih sebelum bunga dan pajak, atau yang dikenal dengan EBIT. Caranya itu berarti laba kotor dikurang dengan total biaya tetap. Nah, di bawahnya ini tuh ada bunga. Tapi bunga itu digunain kalau modalnya itu pakai modal pinjaman. Karena kita pakai modal sendiri, jadi gak ada bunganya. Berarti untuk laba bersih sebelum pajak itu hasilnya masih sama. Harusnya kan laba bersih sebelum bunga dan pajak dikurangin dengan bunga per tahun. Karena di sini modalnya sendiri, jadi nggak ada bunganya. Jadi laba bersih sebelum pajaknya masih sama dengan laba bersih sebelum bunga dan pajak. Setelah itu ada pajak. Pajak di sini diberlakukannya itu 25%. Nah, untuk pajak karena di tahun pertama masih negatif, berarti kita dikenain pajaknya itu di tahun kedua. 25% dikali dengan EBT. Setelah itu baru kita dapat menghitung laba bersih setelah pajak. Caranya laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan pajak. Sehingga didapatlah nilai akhir seperti ini. Nah, mungkin untuk penyusunan laporan laba rugi mungkin cukup sampai di sini penjelasannya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terus juga bisa komen di bawah. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.